kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sistem pencernaan serta proses pencernaan tersebut. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan itu adalah proses dari beberapa organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh kita nih. Nah, apa sih tujuan dari sistem pencernaan ini dan untuk apa sih fungsinya di dalam tubuh? Nah, tujuan utama dari sistem pencernaan ini yaitu mengubah makanan padat menjadi molekul yang lebih kecil ataupun molekul yang menjadi sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak yang kemudian diserap oleh tubuh sebagai sumber energi dan bahan pembangun sel. Jadi proses pencernaan itu memiliki dua tahap utama. Yang pertama itu ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, apa sih bedanya pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi ini? Yang pertama itu ada pencernaan mekanik, yaitu proses pengubahan bentuk makanan secara fisik melalui adanya pengunyahan di dalam mulut. Sedangkan pencernaan kimiawi itu penguraian makanan menggunakan enzim-enzim pencernaan seperti di lambung. Nah, secara alur pencernaan melibatkan beberapa organ yang terlibat di dalam tubuh. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan dilanjutkan rektum, dan di pembuangan atau ekskresi yaitu ada di anus. Nah, jadi yang pertama itu ada di mulut. Di sini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi yang mengunyah makanan, serta pencernaan kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur atau saliva. Selanjutnya, lidah ini membantu mencampur makanan hingga berbentuk bolus atau gumpalan makanan yang lembut. Selanjutnya akan dibawa ke kerongkongan atau esofagus. Nah, bolus selalu masuk ke kerongkongan dan didorong ke dalam lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Nah, setelah masuk ke dalam lambung, makanan ini akan dicampur dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin yang berfungsi mencerna protein menjadi peptida. Nah, selanjutnya sisa makanan ini akan masuk ke usus halus, di mana tempat pencernaan dan penyerapan utama terjadi. Nah, di sini cairan empedu dalam usus halus itu dari hati itu membantu mengemulsikan lemak. Sedangkan enzim dari pankreas ini dan dinding usus melanjutkan pemecahan karbohidrat, protein, serta lemak. Selanjutnya, hasil akhir dari usus halus ini yaitu glukosa, asam amino, dan asam lemak yang akan diserap oleh pili usus ke dalam darah. Nah, selanjutnya sisa makanan yang tidak tercerna di dalam usus halus ini akan masuk ke usus besar dan akan diserap kembali oleh air dan mineral. Nah, bakteri pada usus besar itu juga membantu pembusukan dari sisa-sisa makanan. Nah, setelah dari usus besar, sisa-sisa makanan yang sudah diserap dibantu oleh air dan mineral ini akhirnya dikeluarkan melalui anus yang bernama feses. Baik, berikut dari definisi dari sistem pencernaan dan organ-organ dari sistem pencernaan serta alur atau proses dan mekanisme dari sistem pencernaan. Terima kasih. Selanjutnya itu terdapat organ-organ dari sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari saluran pencernaan utama dan organ pendukung. Yang pertama itu terdapat mulut, faring dan esofagus, yang ketiga itu ada lambung, keempat itu ada usus halus, yang kelima itu ada usus besar, dan keenam itu ada rektum dan anus. Nah, terdapat juga organ pendukung pencernaan. Itu yang pertama ada hati, kedua pankreas, ketiga kelenjar saliva, dan keempat itu ada kantung empedu. Nah, berikut akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu proses pencernaan dimulai dari mulut. Jadi mulut ini merupakan tempat makanan masuk pertama kali. Nah, di sini terjadi pengunyahan oleh gigi dan lidah untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil, serta sekresi air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Nah, lidah di sini membantu membentuk bolus agar mudah ditelan. Selanjutnya itu makanan melewati faring dan esofagus. Nah, faring di sini berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan esofagus, sedangkan esofagus di sini mendorong makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik.
Nah, di lambung, makanan dicerna secara kimiawi menggunakan asam klorida atau HCl dan enzim pepsin yang memecah protein. Nah, makanan di sini diaduk hingga menjadi bubur halus yang disebut kimus, yang kemudian kimus ini masuk ke usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di sini terjadi pencernaan lanjutan dan penyerapan zat gizi. Duodenum di sini menerima empedu dan enzim dari pankreas, sedangkan jejunum dan ileum berperan dalam menyerap nutrisi ke dalam darah. Nah, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar, tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Di situ juga terdapat bakteri baik yang membantu memproduksi vitamin K. Nah, feses kemudian disimpan di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Kemudian terdapat organ pendukung seperti hati, pankreas, kelenjar saliva, dan kantung empedu. Di sini juga memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan. Hati itu bisa menghasilkan empedu, pankreas menghasilkan enzim pencernaan, kelenjar saliva menghasilkan air liur, dan kantung empedu menyimpan serta menyalurkan empedu ke usus halus. Nah, dengan kerjasama semua organ tersebut, tubuh kita mampu mengubah makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya ada enzim pencernaan. Enzim pencernaan itu merupakan enzim-enzim yang dihasilkan oleh organ-organ pencernaan, diantaranya seperti mulut, lambung, hati, pankreas, dan juga usus. Yang dimana enzim-enzim tersebut diproduksi untuk membantu proses pencernaan. Nah, untuk fungsi umum dari enzim pencernaan sendiri itu untuk mengurai karbohidrat, mengurai protein, mengurai lemak, terus juga untuk membantu penyerapan nutrisi dan juga menjaga keseimbangan metabolisme. Enzim-enzim pencernaan untuk enzim yang ada di mulut itu seperti enzim amilase saliva atau petialin, yang dimana enzim tersebut itu untuk membantu mengurai pati menjadi maltosa. Kemudian ada enzim lipase lingual yang membantu untuk menguraikan lemak rantai pendek, terutama pada bayi. Nah, enzim yang ada di lambung seperti enzim peptin, renin, dan juga lipase lambung. Untuk peptin sendiri berfungsi untuk menguraikan protein menjadi peptida. Nah, pepsin itu diaktifkan dari pepsinogen oleh asam lambung atau HCl. Untuk renin, khusus pada bayi, itu untuk membantu menggumpalkan protein susu. Dan untuk lipase lambung, itu untuk memecah lemak dalam jumlah yang kecil. Enzim di pankreas, itu ada amilase pankreas, lipase pankreas, tripsin dan kimotripsin, dan juga karbosipeptidase. Di mana amilase pankreas ini berfungsi untuk melanjutkan penguraian pati menjadi maltosa. Untuk lipase pankreas itu mengurai trigliserida menjadi asam lemak dan juga gliserol. Tripsin dan juga kimotripsin itu untuk menguraikan protein menjadi peptida lebih kecil, dan karboksipeptidase itu untuk membantu memecah peptida menjadi asam amino. Nah, untuk enzim-enzim yang ada di usus halus itu ada maltase, laktase, sukrase, peptidase, dan juga lipase usus. Untuk maltase sendiri itu untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, untuk laktase itu mengubah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Nah, untuk sukrosa sendiri itu membantu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, peptidase itu membantu memecah peptida menjadi asam amino. Untuk lipase sendiri, lipase usus itu untuk membantu menguraikan lemak. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim, diantaranya itu ialah suhu, di mana suhu normal itu sekitar 37 derajat Celcius dalam kondisi ideal. Nah, suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak enzim.
Selain suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, inhibitor enzim dan juga kondisi kesehatan juga mempengaruhi aktivitas enzim. Seperti pH, pH itu enzim akan bekerja optimal ketika berada di pH tertentu. Misal seperti pepsin. Pepsin itu akan optimal ketika dia berada di pH yang asam. Sedangkan tripsin itu akan bekerja secara optimal ketika dia itu berada di pH yang cenderung basa. Nah, untuk konsentrasi enzim dan substrat, semakin tinggi konsentrasi substratnya, maka semakin cepat juga reaksi si enzim tersebut gitu, sehingga hingga titik jenuh. Konsentrasi kesehatan di mana penyakit pankreas atau gangguan-gangguan lambung itu bisa mempengaruhi mengurangi produksi enzim. Gangguan-gangguan akibat kekurangan enzim pencernaan itu seperti intoleransi laktosa, insufiensi pankreas, penyakit seliak, dan juga fibrosis